Indonesia merupakan negara yang kaya, kaya akan mineral, tambang, ataupun sumber daya alam yang ada di dalamnya. Tentu kekayaan itu bukan hanya milik perorangan ataupun sesuatu korporat saja bisa dibilang. Tetapi kekayaan tersebut merupakan hak kita warga negara. Yang dimana kekayaan yang saya sebutkan tadi seperti air bersih itu merupakan hak-hak bagi setiap warga negara yang ada di Indonesia tersebut. Akan tetapi, bagaimana jika saya katakan masih banyak warga negara yang belum mendapatkan hak-hak atas hidup mereka? Seperti contohnya petani yang sekarang kian lama lahan mereka itu mulai diambil oleh pemerintah. Dan juga nelayan yang dimana sekarang mata pencaharian mereka di laut itu semakin sulit. Lalu juga masih ada beberapa keluarga yang dimana rumah mereka belum dialiri oleh air bersih dan juga belum ada aliran listrik yang mumpuni ke dalam pedalaman rumah mereka. Lalu juga untuk adat budaya dan beberapa komunitas adat di sini banyak adat yang kian lama ini makin bisa dibilang ditinggalkan ataupun tidak diperhatikan oleh pemerintah, yang dimana ini dapat mengancam adanya kepunahan untuk adat dan budaya tersebut. Nah, hal-hal seperti ini itu dapat memunculkan stigma dan juga munculkan kemiskinan di masyarakat kita. Tidak hanya itu, hal-hal seperti ini dapat memunculkan trust issue terhadap masyarakat kita terhadap pemerintah sendiri, yang dimana masyarakat itu makin lama kian memudar rasa percayanya akan pemerintah. Bersama saya, Muhammad Dimas Maeswara, ingin mengajak Anda untuk berpikir dan bertindak bersama untuk memastikan hak kita sebagai warga negara atas sumber daya alam yang kita miliki dapat terpenuhi dengan layak dan terbagi dengan rata. Lingkungan hidup di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur melakukan demonstrasi menolak pembangunan paper. Unjuk rasa tutup KPL tiba di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Tapi tentu, hal tersebut membutuhkan suatu perubahan yang konkret. Dan perubahan tersebut dapat dimulai dari 3 hal yang dapat kita dorong bersama-sama. Yang pertama, transparansi dan pengelolaan yang adil. Di sini, pemerintah dan pelaku usaha haruslah terbuka soal izin, kontrak, dan manfaat ekonomi yang ada dari pengelolaan sumber daya yang mereka olah. Ketika informasi dapat terbuka lebar, masyarakat di sini dapat ikut andil dalam mengawasi serta menuntut keadilan jika terjadi sesuatu hal yang mencurigakan atau di luar wewenang tersebut. Kedua, partisipasi aktif masyarakat. Keputusan tentang pemanfaatan sumber daya alam haruslah melibatkan warga. Yang diutamakan di sini adalah komunitas lokal dan adat. Suara mereka bukan hanya sekedar formalitas. Suara mereka menentukan keberlangsungan hidup dan budaya. Bentukan mekanisme musyawarah yang nyata, bukan hanya sekedar seremoni belaka. Lalu yang ketiga, perlindungan hak dan akses dasar untuk semua. Pemerintah di sini dasarnya wajib memastikan layanan dasar seperti air yang bersih, kesehatan, pendidikan yang terjangkau, energi yang tersedia dan terjangkau, serta program redistribusi lahan yang berpihak pada petani kecil, dan juga jaminan hak atas tanah adat harus dijalankan dengan tegas dan teratur. Tidak hanya itu, kita juga perlu membangun rasa memiliki terhadap tanah air. Rasa memiliki tumbuh ketika kita merasakan manfaat langsung dari kekayaan negeri kita, yang dimana ketika hasil alam dikelola untuk kesejahteraan bersama, ketika anak-anak kita mendapatkan udara bersih, ketika perekonomian lokal berkembang, dan juga rasa memiliki bukan sekedar simbol, melainkan adalah kekuatan kolektif yang menjaga sumber daya dari eksploitasi jangka panjang. Tapi, ada nggak sih cara kita agar mendapatkan hak-hak warga negaraan kita? Ternyata ada loh hal-hal kecil ini yang dapat berdampak besar jika kita melakukannya bersama. Contohnya itu seperti berpartisipasi dalam musyawarah desa atau komunitas, seperti menuntut transparansi proyek lokal, lalu mendukung kebijakan yang melindungi hak-hak komunitas adat dan petani kecil, mengawasi izin lingkungan dan mengadvokasi perbaikan layanan dasar di wilayah kita, serta mengedukasi tetangga dan generasi muda tentang hak atas sumber daya dan pentingnya kelestarian.
Akan tetapi, dalam hal ini perlu diingat, keadilan tidak hanya datang dalam satu semalam. Keadilan dapat ada apabila kita terus menuntut keadilan akan hak-hak kita sebagai warga negara dan bersuara jikalau negara ini sedang tidak baik-baik saja, serta menjaga lingkungan dan menjaga sesama kita. Dengan begitu, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan juga sejahtera. Dan tidak hanya itu pula, kita dapat merasakan negara yang kita dapat miliki bersama-sama ini. Maka dari itu, janganlah takut untuk bersuara, tetaplah bersuara, dan janganlah tinggal diam. Sumber daya bangsa ini merupakan nafkah dan juga masa depan bagi bangsa Indonesia. Pastikan hak setiap warga negara dapat terpenuhi, dan marilah kita jaga negara yang kita cintai ini demi masa kini dan masa depan yang akan mendatang. Saya Muhammad Dimas Baswara. Marilah kita bergerak bersama demi keadilan hak kita yang terpenuhi dan Indonesia yang sejahtera di masa depan.